Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, murka Allah ada padamu. Yohanes 3 ayat 36. Dan Alkitab mengatakan, Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, karena begitu besar, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Rasul Petrus mengatakan dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Doa dan harapan saya, kita memilih yang terbaik dalam hidup. Selamat malam. Sebelum kita istirahat, izinkan kita mendengarkan firman Allah dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu berdoa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan Lukas 18 ayat 1. Then he spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart. Jadi biarlah orang selalu berdoa dan tidak lose heart, kehilangan hati, kehilangan semangat dalam hatinya untuk terus berdoa. Jadi tema kita adalah always pray, selalu berdoa. Ini artinya apa kalau kita selalu berdoa? Dan ini sangat penting. Kalau orang yang selalu berdoa itu, ini harus ada, ya. Harus ada. Kalau kita orang yang selalu berdoa, tapi tidak ada ini, tiga hal ini, itu perlu dipertanyakan. Apakah kita tulus berdoa? Apakah kita sungguh-sungguh berdoa? Ataukah kita hanya sekedar memenuhi jam-jam doa? Karena ada orang harus digerakkan dulu berdoa. Ada orang harus diajak dulu berdoa. Ada orang tidak bisa mengambil inisiatif untuk berdoa sendiri. Jadi itu akibatnya tidak mendapatkan dampak apa-apa. Sementara Alkitab katakan always pray, selalulah berdoa. Nah, artinya yang pertama, kita hidup berdoa secara terus-menerus kepada Allah. Jadi kalau kita terus-menerus berdoa kepada Allah, itu berarti kita hidup menyatakan penyerahan kita kepada Allah, menyatakan ketergantungan kita kepada Allah. Karena kita tidak sanggup berdiri sendiri. Without me you can do nothing. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita hanya bisa berbuat sesuatu kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan menolong kita, kalau Tuhan. Itu sebabnya di tengah-tengah situasi kondisi apapun, saya mau katakan bahwa Tuhan itu adalah penjamin kehidupan ini. Ketergantungan kita kepada Tuhan harus menjadi number one. Orang yang selalu berdoa, kita hidup untuk Dia hari lepas hari. Jadi kalau Anda selalu berdoa tetapi Anda mengandalkan diri Anda, mengandalkan kemampuan Anda, mengandalkan kekayaan Anda, itu sebabnya orang yang kaya itu sangat sulit diajak berdoa. Sorry. Karena apa? Dia pikir, saya punya kok segalanya. Apa yang kurang? Gak ada yang kurang sama saya. Tapi kekurangan, Anda tidak ada katakan kekurangan, saya yakin kita bukan punya kekurangan. Anda tidak akan pernah mengasahkan kepuasan. Karena apa? Anda tidak mengandalkan Dia. Tetapi orang yang selalu berdoa, dia akan hidup untuk Dia, untuk Tuhan, hari lepas hari,
Apapun yang dilakukannya, dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang dikerjakannya, dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun usahanya, melibatkan Tuhan. Diberkati untuk memberkati, ditolong untuk menolong. Karena apa? Itu prinsip dari Tuhan. Mendapat belas kasihan untuk mengasihani, kita juga dikasihani, makanya kita dikasihani oleh Tuhan. Kasih Tuhan senantiasa memenuhi kita. Kalau kita hidup untuk Dia hari lepas hari. Jadi selalu berdoa berarti engkau mau hidup untuk Dia hari lepas hari dalam hidup ini. Itu penting. Kalau Anda tidak Anda selalu berdoa tetapi Anda tidak hidup untuk Dia, ya, itu perlu dipertanyakan. Yang ketiga, kata firman Allah, kalau selalu berdoa artinya kita hidup beriman dan tidak akan pernah menyerah. Jadi kalau kita berdoa tetapi iman kita bantut, iman kita tidak sesuai dengan firman Allah, kita tidak mempercayai firman Allah, itu berarti doa kita bukanlah doa yang sungguh-sungguh. Kadangkala saya harus menangis di hadapan Tuhan. Kadangkala saya harus tertawa, berteriak kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi yang mau saya katakan, ketika saya mengalami masa-masa sulit, disinilah iman itu beracara. Disinilah iman itu bertindak, meyakini Dia. Karena apa? Iman itu menjadi daya pendobrak, penghancur segala masalah dan persoalan kita. Sakit, tumpang tangan. Apakah kalau Anda sakit, Anda mencari obat terlebih dahulu, atau saya bersyukur? Bersyukurnya apa? Sebab sejak 1 Maret 1987 sampai hari ini, saya menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kuasanya, kesembuhan. Kalau saya dari sakit, kekurangan, Tuhan cukupkan. Dan ketika masalah-masalah, Tuhan selesaikan karena ada iman. Selalulah berdoa kepada Tuhan. Kalau Anda selalu berdoa kepada Tuhan dan iman Anda masih bantut, iman Anda tidak berproses dengan benar, itu ada something wrong. Mungkin penyerahan kita yang kurang, hati kita mungkin yang menyimpan sesuatu yang tidak benar, dosa ada dalam hidup kita. Kita berdoa, tapi kita juga berdosa. Kita berdoa, tetapi kita juga menipu orang. Kita berdoa, tetapi kita hidup dalam kedagingan. Kita berdoa, kita menipu orang. Kita berdoa, tapi kita membohongi orang tua, membohongi rekan kerja, membohongi orang. Kita berdoa, tapi tidak hidup dalam kekudusan, tidak hidup dalam kebenaran. Justru sebaliknya, doa hanya dibuat menjadi kamuflase. Dan itu sangat berbahaya. Dan inilah orang-orang yang menjadi batu sandungan bagi gereja Tuhan, bagi masyarakat. Dilihat, orang percaya itu, masa begitu dia? Lalu kita datang bersaksi, kalau menjadi orang Kristen seperti itu, buat apa saya menjadi percaya pada Yesus? Karena apa? Orang lebih kuat mengambil teladan dari yang jahat, dari yang baik. Makanya Tuhan katakan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan, kasih sesamamu. Dan kalau iman kita sudah bertumbuh, kita bisa melakukan firman Allah. Tapi kalau iman kita tidak bertumbuh, dan kita akan mudah menyerah, kita akan mudah putus asa, kita mudah kehilangan hati, kita akan mudah tawar hati, dan kita tidak akan mau berdoa terus-menerus kepada Tuhan. Karena apa? Kita kehilangan semangat untuk berdoa.
Dan itulah sebabnya saya mau katakan, api itu akan senantiasa menyala dalam hatimu. Jangan biarkan api doa itu padam. Dan saya katakan, jangan dukakan roh. Ya, waktu beberapa hari yang lalu, jangan dukakan roh, jangan padamkan roh. Tetaplah semangat, tetaplah berapi-api dalam Tuhan. Kau tidak akan pernah bisa berapi-api dalam Tuhan kalau api. Itu sebabnya sering katakan, biarlah api iman, api doa, api Roh Kudus, api firman senantiasa menyertai kita. Api Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Sehingga apapun situasi, kondisi yang kita alami, kita tidak putus asa. Apapun kesulitan yang kita alami, kita tidak menyerah. Apapun situasi yang mungkin sampai ke titik nadir kita tetap akan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan akan senantiasa menjadi andalan kita, tempat kita bergantung dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu pentingnya kita selalu berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Allah yang baik senantiasa menyatakan kasih-Mu kepada kami di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami selalu berdoa dengan iman kami, berdoa dengan kesungguhan, dengan penyerahan kepada Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan, agar Engkau Allah yang baik, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, berkati kami semuanya. Dan kalau Engkau sakit, angkat kedua belah tangan-Mu, mari kita berdoa. Mari Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus aku perintahkan segala sakit penyakit mereka keluar, dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh. Dan kami juga berdoa, kiranya Allah yang besar, Allah yang dahsyat itu akan terus Engkau nyatakan kepada mereka juga, Tuhan Bapa di surga, yang mengalami persoalan. Kalau Engkau orang yang sedang mengalami masalah yang berat, datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan. Itu kata firman Allah, itu janji firman Allah. Dan kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu. Hamba berdoa bagi mereka, biarlah kekuatan daripada Tuhan, kekuatan iman ada pada mereka, sehingga mereka tidak akan menyerah dan meninggalkan Engkau, tapi mereka mengandalkan Engkau, sehingga mereka bisa melihat kemuliaan-Mu Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Kalau mereka mengandalkan Engkau, kami tetap yakin dan percaya selalu ada pertolongan datangnya dari Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau menolong mereka, memberkati mereka di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.